kami ngasih waktu 2 minggu. Kalau tidak ada itikat baik selama 2 minggu dari Henry, kita akan upaya hukum. Kita akan melaporkan dia ke kepolisian. 2 minggu. Terima kasih kawan-kawan wartawan yang hadir di tempat ini. Kebetulan saya menerima kehadiran Ibu Tiara Merlin yang Marlen, ada Marlen sore hari ini yang semula dijadwalkan kemarin, tapi karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, sore hari ini Ibu Tiara Marlen ini didampingi oleh kuasa hukumnya Pak Acong dan kawan-kawan yang lain, dan saya bersama Sekjen Komnas Perlindungan Anak Pak Danang Katompo dan Ibu Dia Latifah mewakili Dewan Komisioner. Artinya apa? Ibu Tiara Marlen ini kami terima secara lengkap sehubungan dengan kasus di mana putri dari Tiara Marlen ini saat ini berada dalam situasi membutuhkan perlindungan. Karena apa? Karena suaminya sejak istrinya berinisial N itu mengandung putrinya, dia masih dalam 3 bulan, ditinggalkan oleh menantu dari Tiara Merlin ini yang juga berprofesi sebagai pekerja seni. Jadi sudah 2 tahun suaminya atau menantu dari Ibu Tiara Merlin ini tidak menafkahi. Itu artinya telah melakukan penelantaran terhadap anaknya, karena kewajiban dia sebagai orang tua terhadap anaknya itu tidak dijalankan semestinya sebagai orang tua. Jadi sudah 2 tahun usia anak ini, menantu dari cucu dari Ibu Tiara Merlin ini tidak diperdulikan oleh menantunya yang berinisial H, ya. Y. Nah, oleh karena itu sore hari ini Ibu Tiara Merlin ini datang ke sini untuk meminta bantuan Komnas Perlindungan Anak untuk menjembatani ini supaya kasus penelantaran itu bisa diselesaikan sehingga anak ini tidak terlantar. Oleh sebab itu, respon dari Komnas Perlindungan Anak segera manggil Y untuk mengklarifikasi terhadap pengaduan ini dan menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Tentu Komnas Perlindungan Anak akan memanggil Y untuk minta klarifikasi apa yang sedang terjadi dalam dirinya dan apa yang solusi yang terbaik bagi anaknya sendiri. Jadi sekali lagi dalam waktu dekat seminggu ini mungkin tidak lebih dari seminggu kita akan coba panggil Y untuk meminta penjelasan sehingga kita nanti bisa mencari solusi yang terbaik. Tapi yang jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Tiara Merlin ini secara kronologi, kami menyimpulkan sudah terjadi pelanggaran terhadap anak merupakan tindak pidana penelantaran. Tindak pidana penelantaran itu sama dengan kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Karena kategorinya kekerasan itu terdiri dari kekerasan seksual, verbal, fisik, dan penelantaran. Jadi penelantaran itu kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu tindak pidananya adalah tindak pidana penelantaran dan dapat diancam di atas 5 tahun. Berawalnya kita pas ini aja ya, pas minta diurus perceraian. Awalnya di situ, awalnya sih kita diam-diam aja nunggu ke ininya dia gitu sih, tapi kok ditunggu-tunggu nggak ada gitu. Nah akhirnya kita minta secepatnya perceraian diurus. Itu pun udah 1 tahun baru dia urus. Itu pun kita yang urus semua ya. Nah dari situ kita
pastilah nunggu, namanya sebagai ibu yang Monik pengen lah anaknya dibiayain gitu, yang kayak orang-orang lah kayak gitu. Tapi ya nggak ada, kalau yang itu nggak ada. Mungkin teman-teman wartawan kemarin juga lihat ya bukti-bukti yang si Yandri keluarin ya, itu semuanya tuh bohong. Itu tuh yang dia transfer itu bayar utangnya dia, uangnya Monik yang dia pinjam. Jadi nggak ada yang benar deh, itu semua bohong. Usia itu berapa? Kenapa? Usia itu berapa? Tua, 2 tahun. 2 tahun. Pas kemarin, ulang tahun. Jadi kenalan Bulan Maret kemarin loh. Ya, selama 2 tahun itu telantarkan. Oh iya betul. Semenjak dari kandungan itu. Nah iya. Kenapa proses perceraiannya baru berlangsung agak lama? Ya nggak tahu juga, katanya sih alasannya nggak ada duit gitu. Ya kita mau ngomong gimana ya? Kita awal nyerahin aja lewat WA, ya udah ini banget, laki-lakinya nggak ada kalau gitu. Jadi pengen saya itu dia gentle gitu loh. Kalau dia benar-benar seorang laki-laki, datang lah gitu, datang. Jadi kalau udah nggak ini, mau nikah tuh anterin lagi ke orang tuanya. Kayak dulu dia datang mau nikahin Monik, nyembah saya, ya mau ngembaliin juga datang lagi gitu. Nominalnya ada lah nyampe 30. Nominal yang dia transfer atau nominal hutang dia? Total semua bang. Jadi hutang dia itu berapa? Karena dia ngakunya kan untuk Yang bayar ini berapa? Oh sekarang? gitu, yang Apakah bayar kan sudah Monik lunas yang atau ini belum? ya, kalau bayarnya udah, karena kan Monik yang Belum menerima lunas, nih, belum dong. Jadi totalnya berapa aja? totalnya berapa? Kira-kira utang berapa total utang? Kira-kira lah kurang lebih 30 lebih lah, kayaknya lebih deh. Apalagi kalau sama itu kan mas kawin aja udah 100 juta. 100 juta dia katanya nih dia mau nyicil janjinya. Asalnya dia ngasih 1 unit mobil waktu itu. Terus setelah dia nalak Monik kan otomatis nanyain dong mas kawinnya dia pinter dijual mobilnya. Dijual mobilnya, terus aja kita tanya, ya kesanggupannya seperti ini gitu. Dia mau nyicil tapi nggak ada, boro-boro sepeser pun nggak ada. Mbak, bagaimana pihak Mbak Tiarta, Bang Aceng bisa yakin bahwa transfer itu untuk bayar utang, sementara pihak sana kan ngotot bahwa transfer itu Betul, untuk anak. buat anak. Ada perbedaan makanya. ini lah, gimana? Betul, Gimana penjelasannya nih, Ya Mbak? karena gini, Monik memintanya di situ ya karena kita butuh duit buat anak. Jadi bukan meminta ke dia, kita tuh minta duit kita aja. Terus gini, kita punya bukti kalau memang transferan itu adalah hutang, bukan untuk nafkah anak. Sekarang contoh kecil ini aja. Iya. Contoh kecil, kita punya perjanjian mas kawin yang belum dibayar sampai sekarang. Uang yang dia transfer selama ini, jumlah yang dia total transfer selama ini, dari hutang mas kawin aja dia belum. Gitu loh. Belum. Hanya sebagian. Belum setengahnya malah ya. Yang dia transfer belum setengahnya dari hutang dia mas kawinnya. Bisa terhitung bang, yang ininya. Iya. Terus dia begini ya, bukti ini kan tidak harus dia sampaikan berkeluar-keluar di media, hanya untuk menutupi kekurangannya dia, hanya betul. untuk menutupi keburukan dia selama ini. Silahkan dong tunjukkan di tempatnya nanti. Saya tantang itu. Tunjukkan di Komnas Perlindungan Anak. Tunjukkan nanti kalau kita upaya hukum melaporkan dia ke polisi, tunjukkan di kepolisian aja. Apakah itu hutang yang dibayarkan kepada mantan istrinya atau itu nafkah terhadap anaknya. Kalau itu adalah bukan nafkah atau itu adalah hutang, bayar hutang, berarti dia kan tidak menafkahi anaknya. Artinya apa? Dia sudah melakukan tindak pidana pengelantaran anak, dan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Bang, terkait kedatangan sendiri bulan Maret itu seperti apa sih? Apa sih maksud dan tujuannya sebenarnya? Ke Komnas tadi ini. Komnas ini maksud dan tujuannya mau seperti apa? Kalau diantrinya seperti apa sih? Jadi kenapa kita datang ke sini? Dari keluarga Tiara Merlin ini masih menghargai dia sebagai mantan menantu, Iya. mantan suami, mantan keluarga saat itu. Sehingga ini masih baik dari kita. Kita masih berupaya gimana caranya ada solusi-solusi baik. Jadi perlindungan anak ini, Komnas Perlindungan Anak ini nanti akan memfasilitasi kita untuk bertemu dua pihak, minimal klarifikasi apakah benar atau tidak, sehingga nanti ada tawaran-tawaran solusi yang baik, baik dari pihak Yandri ataupun dari pihak kita.
Dari pihak kita tentunya sudah menunjukkan solusi-solusi terbaik. Silahkan berkunjung kapan aja ke rumahnya. Tapi ternyata tidak. Iya. Dia menyampaikan ke media. Ini kan tidak baik, bukan tidak fair lagi, tapi ini sudah perilaku yang tidak baik. Dari kita sudah terbuka lebar. Ini adalah bentuk solusi loh. Silahkan datang tengok anaknya, silahkan datang perlihatkan niat baiknya, silahkan datang untuk membicarakan solusi-solusi terbaik secara kekeluargaan. Masih kurang apa kita ini? Terkait nafkah gitu ya. Alasan pertama kata dari pihak sana masih diblokir nomornya sehingga susah untuk berkomunikasi sih, dan pada akhirnya mereka tidak bisa berhasil untuk nemuin anak dan cucu katanya gitu karena nomor diblokir. Dan yang kedua mereka juga sempat nanya juga kenapa Mama Tiara yang speak up bukan Moniknya yang speak up gitu. Kita ngeblokir ya, Monik bukan saya ya. Kalau saya dia masih ke saya masih ya kayak kemarin minta video kalian mah please deh mah gitu, minta tolong sambungin kan sama Zabira, kangen Zabira, pengen video call. Ya saya kalau belum selesai masalahnya saya nggak bakalan ngasih dulu gitu kan. Gitu. Tadinya ya, terus si Monik ngeblokir karena satu dia emang nggak ada apa ya, jadi mungkin kayak Monik mah enak aja lu pengen telepon. Nah kayak dia nggak bisa juga ya, apalagi dia Monik kan udah nikah juga ya, udah nikah terus jadi jangan seenaknya lah gitu mau nelpon juga, mendingan kalau ngirim duit mah bodoh-bodoh. Kita bukan matre karena ini kan udah kewajibannya si Henry gitu kan, membiayai anaknya, ini kan nggak ada gitu. Sengaja emang Monik udah biarin aja. Kalau mau ketemu sama Zabira silakan datang aja ke Garut. Kalau datang ke Garut kita nggak bakalan kok ngusir dia, malah kita nyuruh dari kemarin. Kalau misalnya dia nggak ada kendaraan sih sediain, udah gitu. Jadi emang alasannya seperti itu terus gitu. Nggak ada niat. Kalau mau niat boro-boro gitu ke saya aja di Jakarta nih yang dekat, cuman nggak nyampe 1 jam dia nggak ada kok datang gitu kan. Alangkah baiknya dia ambil dong hati saya ke rumah baik-baik. Kan bisa aja saya anterin dong si Jafira ke Jakarta misalkan, kan bisa aja. Tapi kan nggak ada, dia cuma berkorkor di media aja gitu. Tidak ada niat baru. Nggak ada niat, nggak ada. Kalau Monik maunya, kalau si Henry datang ke Garut silakan. Kalau mau ketemu silakan aja, jangan cuma lewat video call gitu loh. Ya itu malah tambah saya bikin ronta-ronta, bikin saya kesel juga gitu kan. Ya karena emang itu bukan apa ya, bukan bukti dia menafkahi si Jafira, bukan. Itu karena dia punya utang, itu aja sih. Dan Henry ini udah ada pengacaranya ya. Saya rasa untuk berbicara masalah normatif hukum kan sudah enak, sudah bisa gitu. Artinya menyampaikan di tempat yang seharusnya sudah punya udah punya pandangan dan sudah tahu harusnya kemana dia menyampaikan gitu. Bukan di media gitu. Yang menyampaikan di media juga kebenarannya belum tentu itu benar gitu. Menyampaikan di media tapi ada kebohongan yang dia tutupin ternyata itu kan, itu tidak baik kalau memang begitu gitu kan. Silakan, kalau sudah ada pengacaranya saya berharap tunjukkan yang terbaik baik secara hukum maupun secara moral terhadap keluarga ini gitu kan. Saya tunggu itu. Dan silahkan kalau misalnya Komnas Anak hadir, sampaikan baik kebenarannya secara moral ataupun kebenarannya secara hukum. Itu yang saya sampaikan di pihak sana. Mbak Tiara, Maaf tadi belum ada jawab Pak. Tadi yang bilang kenapa tidak Monika yang maju, kenapa mamanya gitu yang maju. Nah kebetulan satu Monika lagi sakit ya. Seperti itu mau kuasa ya udah pokoknya udah semua udah diserahkan ke Bapak Cong ini kan. Pokoknya kalau Monik nggak sakit doain aja deh Moniknya nggak sakit biar dia muncul juga ya nanti. Lagi sakit dia naik mobil aja nggak kuat, muntah-muntah. Itu sih alasannya. Ya saya sebagai orang tua masa anaknya minta tolong begitu kita diam aja ya gitu. Karena kalau Henry kalau lewat langsung Henry sama Monik ininya enggak, cuman itu kayak melecehkan gitu sih jawabannya, kayak main-main gitu si Monik itu, jadi nggak ada takut-takut. Deadline waktu ada dari Abang Ajeng untuk kapan, karena kan katanya kalau nggak ada niat baik untuk coba pertemuan lah seperti itu secara keluargaan akan bawa jalur hukum. Ya, kita kan sudah minta memfasilitasi Komnas Perlindungan Anak untuk memfasilitasi kita semua.
Kalau setelah Komnas Anak ini memberi kesempatan terhadap Henry, kami ngasih waktu 2 minggu. Kalau tidak ada itikat baik selama 2 minggu dari Henry, kita akan upaya hukum. Kita akan melaporkan dia ke kepolisian. 2 minggu dari sekarang. 2 minggu. Kita kelamaan 2 minggu bang. Enggak, karena Kalau saya sih pengen cepet aja, laporin aja kalau dia nggak ada itikat enggak, baik. karena seminggu kan masih dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak. Sisanya 1 minggu mungkin dari kita. Artinya tunggu itikat baik dari Komnas Anak dulu, Ya. baru tindakan 1 Iya, minggu ke dari depan. Komnas Anak dulu 1 minggu kan dia ngasih kesempatan. 1 minggu dari situ tidak ada itikat baik, kita akan melaporkan Henry ke polisi.